Selamat malam kepada semua yang mengikuti acara Minggu Sembayang. Pada malam ini, tajuk pelajaran kita adalah pertemuan yang mengubah hidup. Namun sebelum itu, mari kita berdoa. Tuhan kami di syurga, kami undang Roh Kudus untuk beserta dengan kami. Sehingga apapun yang akan kami dengar, biarlah itu berasal dari Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Baik, saudara-saudara, menurut penelitian, 60% lelaki menghabiskan 1 jam sehari dan 85% wanita menghabiskan 2 jam sehari untuk memikirkan cinta. Saudara-saudara, orang bilang masa berpacaran adalah masa-masa yang paling indah. Ada yang mengatakan cinta monyet, ada yang mengatakan cinta buta, ada juga yang mengatakan cinta setengah mati, bahkan cinta mati beneran, yaitu selepas putus cinta, maka salah satu di antara pasangan tersebut bunuh diri. Cinta kita terhadap manusia kadang-kadang boleh membawa kepada perubahan hidup. Sama ada menjadi lebih baik atau malah menjadi semakin buruk di dalam kehidupan kita. Namun saudara-saudara, jika kita mencintai Yesus Kristus, maka hidup kita ini pasti akan menjadi lebih baik. Cinta pada dunia akan pergi. Jikalau kita mencintai manusia, manusia juga akan mati dan akhirnya meninggalkan kita sendirian. Tapi jika kita mencintai Allah kita, Dia akan kekal abadi beserta dengan kita. Oleh itu, cintalah pada Allah karena Dia adalah yang kekal dan juga abadi. Mari kita lihat salah satu kisah di dalam Alkitab, di mana seseorang telah bertemu dengan seorang yang lainnya, hidup dia telah berubah total. Mari kita lihat kisah Ruth dan juga Naomi. Saya percaya semua kita yang hadir pada saat ini sudah mengetahui tentang cerita ini. Suatu ketika pada masa kelaparan, Naomi beserta dengan keluarganya, mereka berpindah dari Bethlehem Yehuda ke Moab, dan akhirnya di Moab suami Naomi ini dia telah meninggal dunia, dan akhirnya tidak hanya itu, putra yang telah menikah dengan perempuan-perempuan Moab pun telah meninggal dunia pada masa itu. Nah, ketika Naomi sedang bersiap-siap untuk pergi kembali ke tanah airnya, yaitu tanah kelahirannya di Bethlehem, dia mengatakan kepada kedua menantunya, dia bilang, sudah saatnya, mungkin dalam bahasa sekarang, sudah saatnya kita berpisah, sebab tiada lagi anak yang harus ku lahirkan untuk engkau nikahi. Nah, apa yang terjadi di sana? Orpa memilih pergi, sedangkan salah satu dari menantunya, Ruth, memutuskan bersama dengan Naomi dan berjanji akan berada di sisinya sampai mati. Mari kita lihat Rut 1 ayat 16 sampai 17. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah
aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Rut 1 ayat 16 sampai 17. Selepas itu apa yang terjadi? Rut dan Naomi pun mereka berangkat dari Moab pergi ke Bethlehem, Yehuda. Dan akhirnya di sana Rut menemui seorang yang bernama Boaz dan akhirnya mereka menikah, dan di sanalah hidup Rut dan juga Naomi itu telah berubah total. Dalam Ulangan 31 ayat 8 dikatakan di sana, sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Kadang-kadang kita tidak pernah tahu bahwa pertemuan atau perbicaraan kita dengan seseorang itu telah ataupun mampu mengubah kehidupan kita sepenuhnya. Siapa yang kenal Bill Clinton? Suatu ketika dahulu, Bill pada waktu dia berada di sekolah menengah, dia mempunyai cita-cita yang sangat banyak. Salah satunya adalah dia mau menjadi seorang pemusik, dia mau menjadi seorang dokter, dia juga bahkan mau menjadi seorang reporter dan lain sebagainya. Sampai dia pun bingung mana satu yang harus dia pilih untuk menjadi kerja dia di masa yang akan datang. Namun ada satu kejadian di mana pada waktu itu dia telah mengikuti salah satu EJK di mana sekolah mereka pada waktu itu akan dikunjungi oleh Presiden John F. Kennedy, Presiden Amerika pada masa itu. Nah, selepas pertemuan tersebut, Bill, kehidupan dia telah berubah total dan dia memutuskan untuk menjadi seorang ahli politik. Dan 30 tahun kemudian, pada waktu dia berumur 46 tahun, dia telah menjadi seorang presiden Amerika Serikat pada masa itu. Saudara-saudara, seringkali kita bertemu dengan seseorang tanpa kita sadari hidup kita telah berubah di dalam pertemuan tersebut. Sama ada berubah menjadi lebih baik atau malah berubah menjadi lebih buruk. Mari kita lihat kisah Rasul Paulus. Pada waktu dia masih bernama Saulus, dia ini suka menganiaya umat-umat Allah, pengikut-pengikut Kristus. Dan pada akhirnya, setelah dia bertemu dengan Yesus Kristus, akhirnya dia telah berubah total. Dulunya dia menjadi seorang yang kita namakan, saya ulang. Dulunya dia menjadi seorang, saya ulang lagi, saya lupa. Mana sudah tuh? Oke. Penganiaya. Oke, saya ulang. Dulunya dia suka menjadi penganiaya terhadap pengikut Kristus. Namun setelah dia menemui Yesus, dia telah menjadi seorang pelayan Yesus Kristus sampai dia sanggup mengorbankan nyawa dia sendiri. Saudara-saudara, mungkin pada saat ini ada banyak di antara kita yang menggunakan Facebook, WhatsApp, Twitter, YouTube, dan lain sebagainya. Tapi pernahkah Anda bertemu dengan Yesus di dalam Facebook, WhatsApp, maupun YouTube
dan lain sebagainya. Meskipun pada zaman sekarang ini ada banyak orang yang telah berubah melalui media. Mereka telah berubah menjadi lebih baik. Kehidupan mereka telah menemui Yesus Kristus. Namun ada banyak juga orang yang telah berubah menjadi lebih jahat disebabkan mereka menyalahgunakan media sosial. Dalam 1 Korintus 15 ayat 33 dikatakan di sana, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Saudara-saudara, sebagai kesimpulan, saya masih mengingat pada waktu saya baru saja menyelesaikan SPM pada masa itu. Ada seorang pastor baru yang baru saja berpindah ke daerah saya pada masa itu. Dan kemudian dia menghantar SMS kepada kakak saya. Dalam SMS tersebut, dia mengatakan bahwa dia mau mengajak saya, membawa saya untuk menyertai perkemahan yang berada di Dantai pada masa itu. Saya masih mengingat betapa marahnya saya pada kakak saya pada masa itu. Tidak ada pilihan. Mau tidak mau, saya harus mengikuti pastor tersebut pergi ke Dantai. Dan tanpa saya sadari, rupa-rupanya pertemuan saya dengan pastor baru pada masa itu telah merubah hidup saya sepenuhnya. Sehinggalah saya mau menjadi seorang pelayan Tuhan. Akhir sekali, Ibrani 10 ayat 24, ayat 25. Saya mau baca untuk kita semua. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Meskipun pada saat ini mungkin kita tidak dapat beribadah di gereja masing-masing, tidak dapat mempelajari pelajaran sekolah Sabat di kelas masing-masing. Namun, media sosial telah menyediakan berbagai macam jenis pelajaran yang sangat menarik yang boleh kita pelajari di sana. Oleh itu, marilah kita terus-menerus mengikuti pelajaran-pelajaran atau khotbah-khotbah yang ada di dalam media sosial. Dan marilah kita juga terus-menerus mengikuti program ini sampai selesai. Sampai berjumpa pada malam esok. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Ya Tuhan kami surga, kami telah selesai mengikuti acara kebaktian kami pada malam ini. Dan biarlah kami setelah bertemu dengan Engkau, kehidupan kami juga berubah total menjadi lebih baik. Terima kasih ya Tuhan karena Engkau telah mencurahkan kami Roh Kudus, bahkan mendengarkan setiap doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.